Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afika Deksarastrianingsih, NIM 230304047. Di sini saya akan sedikit menganalisis mengenai kontras stretching dan median filtering. Kontras stretching sendiri adalah teknik yang digunakan untuk meningkatkan kontras citra, sedangkan median filtering adalah teknik yang digunakan untuk mengurangi noise pada citra. Ada beberapa fungsi untuk mengimport library yang dibutuhkan, seperti untuk memproses gambar, untuk manipulasi array, manipulasi gambar, untuk mengunggah gambar dari komputer ke Google Colab. Di sini karena saya menggunakan Google Colab ya. Kemudian untuk manipulasi histogram gambar. Di sini ada fungsi untuk kontras stretching pada gambar berwarna untuk perbaikan gambar yang terlalu cerah. Untuk kontras stretching sendiri, saya menggunakan Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization untuk meningkatkan kontras tanpa over enhancement atau terlalu cerah maupun terlalu gelap. Kemudian title grid size-nya 8,8. Title grid size sendiri adalah sebuah ukuran grid untuk membagi citra menjadi beberapa bagian yang lebih kecil. Kemudian ada fungsi untuk kembali ke BGR atau blue, green, red. Selanjutnya, fungsi untuk median filtering yang lebih optimal. Nah, dalam median filtering sendiri, saya menggunakan Gaussian blur, yaitu digunakan untuk mengurangi noise pada citra, kemudian bilateral filter untuk mempertahankan detail. Gaussian blur-nya di sini ada 5,5, kemudian bilateral filter-nya adalah 9,75,75. Kemudian ada kernel size-nya 7. Kernel size adalah ukuran filter yang digunakan dalam operasi pengolahan citra. Selanjutnya, fungsi untuk menampilkan gambar. Setelah gambar ditampilkan, maka akan ada proses mengupload gambar. Setelah gambar terupload, maka ada proses membaca gambar untuk diproses menjadi lebih lanjut dan kemudian disimpan. Dan disimpannya ini ada image name sama dengan img, disimpan dalam bentuk directory image. Ada di sini untuk memastikan ada 5 gambar yang diperlukan, yaitu 3 gambar untuk contrast stretching dan 2 gambar untuk median filtering. Ketika gambar diupload, maka gambar itu akan diambil sesuai urutan unggahan. Misal unggahan pertama itu untuk normal, kedua bright, ketiga dark, keempat normal noise atau bisa dikategorikan normal ya sebelum noise yang berikutnya. Nah, kemudian setelah diupload maka akan dipilih mana gambar yang untuk contrast stretching dan untuk median filtering. Nah, untuk contrast stretching yang diperlukan adalah normal, bright, and dark. Kemudian untuk median filtering normal, kemudian gambar bernoise. Nah, di sini IMG normal noise-nya 3. Ini untuk yang normal. Kemudian untuk IMG noise-nya yang macam ada bintik-bintik gitu ya, itu 9. Kemudian untuk menampilkan hasil contrast stretching dan juga untuk menampilkan hasil median filtering. Setelah tadi melalui proses sebelumnya, setelah proses upload selesai,
dan telah melalui beberapa proses. Ketika berhasil, maka akan menampilkan pesan proses selesai, perbaikan gambar lebih optimal. Begitu. Ini hasil gambar dari contrast stretching dan median filtering. Di sini terlihat bahwa yang menggunakan baik contrast stretching maupun median filtering hasilnya menjadi lebih optimal. Ketika yang normal menjadi lebih jelas, kemudian yang terlalu terang menjadi normal gitu ya, yang gelap juga yang awalnya seperti tidak terlihat jelas, maka ini menjadi lebih enak untuk dilihat. Kemudian yang normal noise-nya di sini karena menggunakan Gaussian blur, jadi gambarnya sedikit ngeblur gitu. Ini untuk yang normal. Nah, ketika yang bernoise, noise-nya itu menghilang, namun beberapa dari yang saya baca, ketika noise-nya itu terlalu parah, maka akan memungkinkan beberapa detail itu akan menghilang dari gambar tersebut. Itu meskipun menggunakan meskipun menggunakan bilateral. Mana ya? Mengurangi pengolahan citra. Nah, ini menggunakan bilateral filter, yaitu untuk mempertahankan detail. Namun karena saking parahnya noise-nya, kemungkinan tetap bisa terjadi suatu detail itu menghilang. Nah, sekian dari saya. Terima kasih dan mohon maaf bila hasil analisis saya ini kurang begitu memuaskan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.